Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami. Tuntunan dan pimpinan-Mu membawa kami untuk kami selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan rayon oikumene di hari Sabat-Mu ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian dari sabda firman-Mu yang menjadi landasan, tuntunan, pimpinan yang daripada-Mu. Ketika kami akan memasuki minggu yang baru, hari yang baru, kesempatan yang baru, dalam sebuah misteri yang kami tidak tahu akan seperti apa. Tapi landasan kehidupan pimpinan yang daripada-Mu membuat kami mampu dan cakap dalam segala hal. Bapa, berfirmanlah bagi umat-Mu. Bapa, kuasailah hati dan pikiran umat-Mu. Bapa, urapilah bibir lidah hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Saat ini pendeta aja kita membuka Alkitab kita bersama dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-20. Sekali lagi kita buka Alkitab kita bersama, kitab Mika pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 20. Bagian ini Bapak Ibu Jemaat akan mengikuti secara seksama dan pendeta baca bagi kita bersama. Dengan judul perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu. Atas segala keperkasaan mereka, biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka mencilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau? Ia mengampuni dosa, Ia memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kalau kita merenungkan tentang hari-hari ini,
Di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu dan saya menapaki perjalanan sepanjang tahun 2023, maka sadar tidak sadar, suka tidak suka, kehidupan Bapak Ibu dan saya sudah ada dalam perjalanan tahun 2023 tercatat 281 hari, tercatat sekitar 41 minggu, dan tercatat tinggal 84 hari yang hari ini bagian yang tersisa di tahun 2023, yang hari ini menjadi misteri, yang hari ini kita tidak tahu akan seperti apa. Tetapi yang pasti sebagai hamba Tuhan, pendeta mau sampaikan bahwa tangan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Ada amin? Sehingga di pagi hari ini ketika kita merenungkan apa yang disampaikan Mika, secara khusus pasal 7 ayat 14 sampai 20, bagian ini sedang menghantarkan kita dengan tema belas kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, Mika adalah pribadi yang dihadirkan, dinyatakan kehadirannya menjadi sebuah bagian yang tidak biasa. Kenapa? Dalam perjalanannya yang harus dilewati, di tengah-tengah pelayanannya, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Amin. Bangsa yang diberkati, bangsa yang disertai, bangsa yang di dalam perjalanan mereka sungguh keberkatan Tuhan, ya dan amin. Bahkan Alkitab menggambarkan di waktu siang bangsa ini disertai dengan tiang awan. Di waktu malam bagaimana keberkatan Tuhan disertai dengan tiang api. Tetapi situasi jauh berbeda dalam pemaknaan sebuah bangsa yang diberkati. Kenapa? Karena justru dalam keberkatan, dalam kasih, dalam anugerah, dalam apa yang Tuhan nyatakan, situasi ketika Mika hadir, bangsa ini dalam kebobrokan, bangsa ini ada dalam keberdosaan, bangsa ini ada dalam kejatuhan, bangsa ini justru jauh dari Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu lihat bagaimana dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, itu gambaran dari apa yang menjadi situasi, kondisi yang dilewati oleh bangsa Israel. Kehadiran Mika sedang menghantarkan bagaimana bangsa ini kembali kepada Tuhan. Kehadiran Mika menghantar bahwa bangsa ini harus sadar. Sadar tentang apa? Mereka umat pilihan Tuhan. Sadar kepada apa? Mereka hidup di dalam dosa. Sadar terhadap apa? Tentang bagian yang mereka ada dalam sebuah konsekuensi yang dimana Alkitab katakan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Sehingga bagian ini Mika mengingatkan baik, karena justru dalam konsekuensi yang mereka terima, sekalipun bangsa ini bangsa diberkati, tetapi konsekuensi dari dosa, dengar baik, Allah tidak pernah kompromi. Amin. Mari kita perhatikan apa yang Mika mau bagikan bagi bangsa Israel dan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita lihat ayat 14-15. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, ini penyataan Mika sebagai hamba Tuhan. Penyataan dia di dalam keyakinan iman dia bahwa dia sedang bergumul dalam sebuah bangsa ini. Dia tahu bahwa bangsa ini berdosa. Dia tahu bahwa bangsa ini menduakan Tuhan, dan dia tahu konsekuensi apa yang akan diperhadapkan kepada bangsa ini. Maka Alkitab menggambarkan Mika bergumul dengan hebat di tengah-tengah situasi ini. Mika ada dalam situasi yang dimana dia sedang meminta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi Alfa dan Omega, yang awal dan akhir menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama akan menyertai bangsa Israel dalam situasi ini. Amin.
Maka Bapak Ibu lihat doa yang Mika minta, keajaiban, bicara tentang apa? Mujizat. Mika berdoa tentang apa? Bagaimana ketika Bapak Ibu lihat, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Mika sedang bicara tentang apa? Penyataan yang Tuhan nyatakan bagi Musa ketika bangsa Israel dalam situasi sulit. Mika sedang berdoa, Tuhan yang sama harus menyertainya. Tuhan yang sama harus memulihkan bangsa Israel. Sehingga di tengah-tengah bagian ini, Mika bergumul hebat. Bicara tentang apa? Mari Bapak Ibu dan saya dan saudara, hari ini Bapak Ibu dan saya sama seperti Mika. Kita menjadi gereja, eklesia. Artinya apa? Bapak Ibu dipanggil, dipilih, keluar dari gelap menuju terangnya. Amin. Katakan samping kiri kanan kita, kamu adalah hamba Tuhan. Kalau sudah, sekali lagi katakan, kau sudah dengar? Amin. Karena kadang kita bilang hamba Tuhan, latihan lain, lepu Bapak Ibu. Tapi Persipura kemarin latihan dan main sama. Jadi menang, tapi tidak tahu nanti selanjutnya. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam konteks ini, Mika sedang mengingatkan soal bagaimana dia bergumul, dia berdoa, dia serahkan bagiannya. Bapak Ibu dan saya hari ini dipanggil, dipilih, sama harus punya beban. Di tengah-tengah apa? Situasi yang hari ini Tuhan sedang izinkan. Bapak Ibu renungkan baik di tengah-tengah perenungan minggu lalu. Alkitab mengingatkan tentang apa? Pemulihan, pembaharuan terjadi di tengah-tengah keluarga. Pendeta terlalu yakin sebagai hamba Tuhan. Ketika hari ini engkau punya beban dalam keluargamu, kamu melihat bahwa rayon Okumene ini ada dalam terobosan yang hebat, maka itu dimulai dari keluarga. Maka hari ini pemulihan itu akan tercipta sama seperti Mika. Dia melihat bangsa Israel, dia bergumul bagi bangsa Israel, dan penyataan iman ini Mika sedang nyatakan buat Tuhan. Maka penyataan iman ini, engkau sebagai bapak-bapak dengar baik. Hari ini engkau harus bergumul bagi rumah tanggamu. Berdiri dalam posisi apa? Sebagai imam, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai pemimpin dalam rumah tanggamu. Kalau hari ini tema kita menghantar belas kasihan Allah, engkau mau keluargamu dipulihkan dalam nama Yesus, maka hari pemulihan itu terjadi dalam dirimu. Sadarlah bahwa engkau hari-hari ini, bagian ini harus penting. Kenapa? Keberkatan itu dimulai dari atas. Saya percaya kalau hari ini sebagai imam-imam pemimpin betul-betul sungguh-sungguh dan takut Tuhan, maka saya terlalu yakin istri-istri, anak-anak dalam persekutuan jemaat pengharapan, lebih khusus rayon Okumene, akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, bicara tentang apa? Beban kita sebagai seorang wanita. Situasi hari ini, apa yang hari ini Tuhan sedang taruh dalam bagian hati, perasaan dan pikiran kita. Ibu-ibu, mama-mama, dengar baik. Engkau adalah tiang doa. Tiang doa dalam posisi apa? Bergumul dan berdoa bagi suamimu. Kau tidak tahu ketika suamimu keluar rumah, dalam situasi pekerjaan, kondisi di luar sana, apa yang diperhadapkan dalam dunia pekerjaan. Situasi hari ini amat sangat sulit. Situasi hari ini amat sangat berat. Jokowi waktu dia menggambarkan situasi bangsa ini memang berat Bapak Ibu. Dia sampaikan dalam Munas PDIP kemarin dalam penyampaian pidato. Dia gambarkan bangsa Indonesia hari ini dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak stabil. Hari ini dia katakan bahwa hampir sudah 24 negara sudah berkomitmen untuk tidak ekspor lagi soal pangan. Maka tidak heran mama-mama hari ini ke pasar dan mereka bilang, Bapak beras naik, Bapak bahan makanan naik. Tidak heran, karena hari ini memang situasi susah, berat.
Jokowi sampaikan kemarin berita terakhir, diarahkan untuk Bapak Ibu dan saya di bangsa ini. Mulai hari-hari ini kita mulai terbiasa. Jangan 100% makan beras lagi. Harus berbiasakan makan sagu, makan ubi-ubian, dan bagian yang ada di dalam. Artinya apa? Ini kondisi, ini situasi, ini bagian yang suka tidak suka Bapak Ibu dan saya lewati. Amin. Mau tidak mau kita ada di dalamnya. Tetapi bagian ini menjadi sebuah penghayatan iman, sama seperti Mika. Mika bergumul dalam sebuah bangsa yang dalam kondisi yang tidak biasa. Ketika kita bicara konteks yang pendeta sampaikan ekonomi, belum bicara soal situasi hidup dalam ketidaktaatan. Berapa banyak hari ini kita hidup tidak taat dalam rumah tangga kita, kejujuran kita dengan istri kita, kejujuran kita dengan suami kita, kejujuran kita terhadap anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak hari ini orang tuamu melihat engkau dalam posisi sebagai anak, tetapi berapa banyak orang tua yang hari ini air mata harus jatuh. Anak yang dia lahirkan, anak yang dia besarkan, justru anak ini mendukakan hati dia. Dalam situasi ini sama seperti Mika, lihat, dia menangis, dia sedih, dia bergumul dengan Tuhan. Anak-anak yang diberkati, engkau mau melihat masa depanmu, hormatilah Bapa dan Mama, apapun keadaan mereka. Bapa tetap Bapa, Mama tetap Mama. Amin. Tepuk tangan buat Bapa dan Mama. Kenapa keberhasilanmu hari ini? Karena kedua orang tua. Orang Ambon bilang, busu-busu Mama dan Bapa. Rasa kurang, rasa lebih dengan bagian yang kita tidak tahu. Mereka kerja siang malam, kadang mereka tidak makan. Tapi ketika anak kau datang ke Mama, Mama, kau panggil Mama itu Mama sudah tahu, uang. Apalagi kalau pagi-pagi kau datang, Mama sudah tahu kau minta. Hari ini anak-anak sudah tidak mau minta dapat warna kuning. Minimal standar hari ini anak-anak mau warna ungu. Lebih bagus hijau, makin bagus biru, makin lebih bagus merah. Tuhan Yesus tolong. Amin. Tapi ini situasi. Anak-anak kita tidak tahu bahwa orang tua susah. Tapi hari ini ketika kita tanda tangan, kita tahu bahwa uang harus ada. Tetapi hari ini kau tidak tahu bahwa hari ini Mama harus bergumul dalam situasi. Apalagi anak-anak, kasihan Mama yang jual pinang. Dia duduk dari pagi sampai malam. Baru kau sekolah tidak baik, kau nakal, kau kuliah tidak baik. Betapa sedihnya hati seorang mama, betapa sedihnya hati bapak ketika dia harus kerja di buruh bangunan, buruh pelabuhan. Dia angkat barang, dia tidak pikir, dia capek, dia lelah. Ketika bagian ini kita tidak renungkan baik, ingat baik, roda ini berputar, nak. Hari ini kau anak, tapi proses ada waktu kau jadi orang tua. Hari ini kau tabur yang tidak baik. Apa yang kau tabur tidak baik, lebih akan kau hadapi. Kenapa? Berkat itu bagi anak yang hormat orang tua. Tapi ini sebaliknya akan tercipta bagi bagian yang tidak hormat. Maka bagian ini penting. Mika ingatkan dalam konteks ketika dia bergumul bagi bangsa Israel. Yang kedua, Mika sedang berbicara tentang bagian yang dia harapkan. Tuhan, belas kasihanmu, Tuhan, keajaibanmu, Tuhan, mujizatmu. Kalau Tuhan yang sama menyertai bangsa Israel dalam masanya Musa, maka Tuhan yang sama akan menyertai dia. Dalam konteks dalam ayatnya yang ke-16, Mika sedang bicara dengan Tuhan sebagai hambanya, supaya Tuhan menunjukkan keilahiannya, kuasanya, sehingga bangsa sekitar bangsa Israel bukan melihat hanya bangsa ini menjadi bangsa yang kecil, tapi bagaimana melihat bangsa ini yang kecil, tetapi Tuhan yang mereka miliki adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka Bapak Ibu perhatikan ayat 16 itu sangat jelas. Mika sedang menyatakan tentang
Tuhan dan gambaran imannya dia di tengah-tengah situasi yang ada. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tunduk. Ayat 17. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar dan takut kepada. Tujuannya satu, Bapak Ibu. Allah dalam kuasanya, Allah dalam keilahiannya membawa kita, menyatakan kepada kita dan menyatakan di sekitar kita supaya apa? Mereka datang. Datang untuk apa? Menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saya, hari ini dalam kehidupan kita harus memahami prinsip diberkati untuk memberkati. Keberkatan yang hari ini Tuhan sedang beri bagi kita sebagai eklesia, kita telah dipanggil. Keberkatan yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu dan saya di sekitar kita seperti apa? Maukah kita hari ini menjadi berkat dalam bagian kita terang itu? Melihat di sekitar kita, melihat lingkungan kita. Berapa banyak lingkungan yang hari ini dalam kondisi anak-anak yang masih pesta pora, mabuk-mabukan dalam bagiannya. Berapa banyak hari ini lingkungan sekitar kita ini, copet masih jalan, pencurian masih terjadi. Berapa banyak hari-hari ini dalam kehidupan yang menunjukkan identitas sebagai kekristenan. Dia pakai kalung salib dalam bagiannya, bahkan gambar Yesus, tapi pegang minuman. Berapa banyak hari ini bagian ini yang kita sedang diingatkan. Mari kita bergumul dengan Tuhan supaya apa? Tuhan beracara di dalamnya. Semua bangsa akan berteluk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kenapa minggu lalu bicara tentang pemulihan, pembaruan dimulai dari keluarga, dan minggu ini dimulai bicara tentang sekitar kita, bicara tentang kota kita, dan bicara tentang bangsa kita. Maka hari ini beban yang Mika sedang gumuli, bagian ini pun kita gumuli. Supaya apa? Tuhan beracara di dalamnya. Ayat 18 bilang tentang siapa Tuhan Israel itu. Dikatakan apa? Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat sampai dengan ayat 19. Di situ 3 kali Mika berdoa. Dia menggunakan kata-kata tentang bagaimana dia memuji Tuhan. Itu dipakai kata Yir-o-goyim. Artinya hidup, kehidupan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan sedang nyatakan, dia pakai untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan ini bukan sesuatu yang biasa. Amin. Maka pakai hidupmu untuk memuji Tuhan. Pakai hidupmu untuk menyembah Tuhan. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Yang Mazmur bilang, di waktu pagi Bapak Ibu akan bertumbuh dan berkembang. Tapi ingat baik, di waktu senja lisut dan layu. Kita tidak tahu kita akan ada seperti apa. Tapi Alkitab ingatkan soal Ir-o-goyim, soal pujian, pengagungan hidup kita untuk Tuhan. Maka Tuhan akan ada dalam sebuah bagian yang melihat diri kita memahami prinsip yang pendeta katakan tadi, diberkati untuk memberkati. Yang kedua dalam konteks ini juga, biarlah mereka menjilat debu. Itu dalam konteks dimana kalau konsekuensi dalam situasi ketika kita tidak mau sungguh-sungguh, konsekuensinya itu bicara tentang hukuman, itu bicara tentang maut, itu bicara tentang dosa.
Maka dalam bagian itu dipakai kata yelahaku apari. Berbicara tentang apa? Bagian kita kalau tidak sungguh-sungguh, bagian kita kalau suam-suam, bagian kita kalau setengah-setengah. Ingat baik. Kenapa? Tuhan tidak pandang muka siapapun engkau. Karena sangat jelas dalam pembacaan minggu lalu, Kolose 4 ayat 25. Coba perhatikan baik. Coba kita baca supaya Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan itu tidak memandang muka. Siapapun yang berbuat kesalahan, bagian ini menjadi bagian yang diperhadapkan kepada kita. Ayat 25. Hitungan ketiga kita perhatikan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi bagian itu sama. Bapak Ibu lihat ular, kalau debu yang dipakai dalam Kejadian pasal 3 ketika dia diizinkan dipakai oleh iblis, maka konsekuensinya dia harus berjalan dengan perutnya. Makanannya debu dan tanah. Hampir sama dalam konteks ini. Jadi itu bicara tentang kondisi. Yang selanjutnya dalam konteks ini juga bicara tentang apa? Yasub yerahamenu. Ini bicara tentang apa? Ia akan kembali menyayangi kita. Bicara tentang apa? Kalau Bapak Ibu ada dosa, jangan berharap soal apa yang digambarkan dalam bahasa Ibrani ini, Yasub yerahamenu. Yasub yerahamenu bicara tentang ketika ada dosa, berkat ini terhalang. Yasub yerahamenu, ketika dalam hidup kita ada sesuatu yang kita simpan, bicara tentang apa? Kebencian, dengki, amarah. Jangan sampai Bapak Ibu yang hari ini melayani tapi masih benci satu dengan yang lain. Jangan sampai hari ini kita memuji Tuhan tapi Bapak Ibu iri dengan orang. Bicara orang di depan Bapak Ibu senyum, tapi di belakang keton cerita dia. Bapak Ibu hari ini terus beribadah sungguh-sungguh. Betul di gereja orang lihat kita kayak malaikat, tapi di tempat pekerjaan kita menjadi pribadi yang jauh dari kekristenan, jauh dari apa yang Tuhan mau. Maka dalam konteks ini Yasub yerahamenu bicara tentang bagaimana kita harus selesaikan dosa itu. Supaya apa? Berkat itu turun bagi Bapak Ibu. Berkat itu kita nikmati. Karena keberkatan yang daripada Tuhan bukan hanya soal yang dimana Tuhan nyatakan, tetapi ketika dalam penyataan dalam keberkatan Tuhan, ketika kita betul-betul memahami prinsip apa yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga. Ini proses yang sedang kita lewati. Firman yang Bapak Ibu dengar ketika diingatkan tentang dosa, sadar, kembali, bertobat. Kenapa Bapak Ibu terus diingatkan soal bagian ini? Supaya engkau segambar dan serupa dalam karaktermu, hidupmu dalam bagian. Sehingga dalam bagian ini kita terus diingatkan ayat 20, bagaimana Mika ingatkan, dia bergumul supaya apa? Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Doa yang Mika doakan bagi bangsa Israel, doa yang sama pendeta doakan bagi Bapak Ibu jemaat, supaya ketika memasuki minggu yang baru, hari yang baru, di tengah-tengah perjalanan kita 288 hari ini, besok 289 hari, tinggal tersisa dalam perjalanan Bapak Ibu dan saya 84 hari di tahun 2023. Ini menjadi misteri, tapi hari ini kita berserah, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.
Tuhan.